Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinadia Anggraini dari Pendidikan Fisika semester 2. Nah, di sini saya akan membuat video mengerjakan soal-soal dari buku Physics for Scientists. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan beberapa pertanyaan dari buku Physics for Scientists. Nah, dikarenakan dalam buku tersebut itu pembahasannya menggunakan bahasa Inggris, jadi di sini sudah saya terjemahkan. Karena mungkin ada beberapa yang masih belum terlalu lancar dalam berbahasa Inggris. Untuk soal yang pertama yaitu 3 muatan titik terletak pada lingkaran dengan jari-jari tikus dan sudut 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat, seperti ditunjukkan pada gambar P23.26. Temukan ekspresi simbolis dari resultan medan listrik di pusat lingkaran. Pembahasannya yang pertama kita cari E1. E1 sama dengan KE Q per R kuadrat sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 min 5 dikali 10 pangkat min 6 per 2 kuadrat. Lalu untuk E2 sama dengan KE Q per R kuadrat sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 min 5 dikali 10 pangkat min 6 per 2 kuadrat. Lalu untuk E3 yaitu KE Q per R kuadrat sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9 min 5 dikali 10 pangkat min 6 per 2 kuadrat. Lalu E-nya sama dengan KE Q per R kuadrat sama dengan 1,12 dikali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Lalu seperti pada gambar itu E-nya bermuatan negatif. Lalu untuk sumbu X dan sumbu Y, untuk X1-nya sama dengan X-nya E cos 30, dan untuk Y-nya E1 setengah E sin 30. Untuk E2 X yaitu min E cos 30, dan untuk E2Y sama dengan setengah E sin 30. Untuk E3 X-nya 0 dan X3Y sama dengan min 3. Lalu itu kita jumlahkan totalnya menjadi sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya 0. Jadi E-nya atau temukan ekspresi simbolis dari resultan medan listrik di pusat lingkaran. Di pusat lingkaran yang ada pada gambar, maka setelah kita hitung ini semua, hasilnya yaitu E sama dengan 0 Newton per kolom. Nah, itu pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ini itu dalam bentuk bahasa Inggrisnya pertanyaannya, dan sampingnya itu gambar. Lalu di sini sudah saya terjemahkan juga pertanyaannya, yaitu pada gambar P23.29 tentukan titik selain munivitas yang medan listriknya 0. Pembahasannya untuk yang pertama Q1 sama dengan min 2,50 new kolom. Lalu Q2 sama dengan 6,0 mu kolom. Lalu gamma sama dengan 1,0 m. Untuk vektor EP sama dengan E1 ditambah E2. EP sama dengan KI1 per D kuadrat ditambah KI2 per gamma kuadrat. EP sama dengan 0 sama dengan KI1 per D kuadrat dikurangi KI2 per D ditambah 1,0 m kuadrat sama dengan 0. Jadi K sama dengan Hi1 per D kuadrat min Hi2 per D plus 1,0 m kuadrat sama dengan 0. Lalu sama dengan Hi1 per D kuadrat min Hi2 per D tambah 1,0 m kuadrat sama dengan 0.
Lalu sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 6 C per D kuadrat sama dengan 6,0 kali 10 pangkat min 6 C per D ditambah 1,0 M kuadrat sama dengan 2,5 D plus 1,0 M kuadrat sama dengan 6D kuadrat. D ditambah 1,0 M kuadrat sama dengan 6 per 2,5 D kuadrat. D ditambah 1,0 M sama dengan plus minus 1,546 D. Lalu 0,546 D itu sama dengan 1,0 M. Jadi D sama dengan 1,82 M. Dihitung dari 85 itu dibagi. Lalu ini pertanyaan yang ketiga. 0 mu C terletak pada sumbu X, 1 berada di X sama dengan 1,00 M dan yang lainnya berada di X sama dengan min 1,00 M. Lalu pertanyaannya yang A, tentukan medan listrik pada sumbu Y di Y sama dengan 0,500 M. B, hitung gaya listrik pada muatan min 3,00 mu kolom yang ditempatkan pada sumbu Y di Y sama dengan 0,500 M. A, jarak setiap muatan ke titik di Y sama dengan 0,500 M adalah D, akar 1,00 M kuadrat ditambah 0,500 M kuadrat sama dengan 1,12 M. Besar medan listrik dari masing-masing muatan pada titik tersebut diberikan oleh E sama dengan KEhi per R kuadrat sama dengan 8 dikali 99 dikali 10 pangkat 9 N dikali M kuadrat per C kuadrat. 2 di titik 00 dikali 10 pangkat min 6 C per 1,12 kuadrat sama dengan 14.400 Newton per kolom. Itu X komponen dari dua bidang dibatalkan dan komponennya ditambahkan memberi EX sama dengan 0 dan EY 14.400 Newton per kolom sin 26,6 pangkat 9 sama dengan 1,29 dikali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Jadi vektor E-nya sama dengan 1,29 dikali 10 pangkat 4 Joule Newton per kolom. Lalu untuk B-nya, gaya listrik pada titik ini diberikan oleh vektor F sama dengan vektor QE sama dengan min 3,00 dikali 10 pangkat min 6C 1,29 dikali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu dua partikel bermuatan terletak pada sumbu X. Yang pertama adalah biaya plus QAT XA. Muatan kedua adalah muatan tak diketahui yang terletak di X sama dengan plus 3A. Medan listrik besi yang dihasilkan oleh muatan ini di titik asal mempunyai besaran 2 kHu per A kuadrat. Jelaskan berapa banyak nilai yang mungkin untuk muatan yang tidak diketahui dan temukan nilai yang mungkin. Muatan pertama menciptakan medan asal KEhi per A kuadrat ke kanan. Kedua muatan tersebut benda ada sumbu X sehingga total medan tidak boleh mempunyai komponen vertikal, tetapi dapat benda di kanan atau kiri. Jadi itu ya teman-teman, bisa dilihat hasilnya 27 Untuk soal selanjutnya, 3 partikel bermuatan berada pada sudut-sudut segitiga sama sisi seperti ditunjukkan pada gambar P23.15. Hitung medan listrik pada posisi muatan 2,00 mu kolom akibat muatan 7,00 mu kolom dan min 4,00 mu kolom. B. Gunakan jawaban Anda pada bagian A untuk menentukan gaya pada muatan 2,00 mu kolom. Itu gambarnya. Lalu yang A, biarkan S sama dengan 0,500 M menjadi panjang salah satu sisi segitiga. Lalu Hi1 sama dengan 7,00 mu kolom dan Hi2 4,00 mu kolom. Medan listrik pada posisinya seperti itu rumusnya.
menggantikan E sama dengan K, Q1 per S kuadrat sama dengan min cos 60.0 min sin 60.0 C ditambah KE Q2 per S kuadrat. Mengganti nilai numeriknya seperti itu rumusnya. Lalu E sama dengan 1.80 dikali 10 pangkat 4 N per C dikurangi 2.18 dikali 10 pangkat 5 Newton per C. Lalu hasilnya sama dengan 1.80 I min 2.18 C Kn per kolom. Gaya pada muatan ini diberikan oleh itu rumusnya dan perhitungannya, lalu hasilnya 0,0360 I min 0,436 Joule Newton. Demikianlah video penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar mengenai fisika.